Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 14 saham yang mana masih dalam posisi di bawah ya. Misalnya bottom fishing, jadi sahamnya itu mungkin punya downtrend, kemudian sideways ya. Tapi sidewaysnya ini istilahnya cukup menarik lah kalau misalnya Anda mau bottom fishing ya. Jadi buy-nya itu bertahap aja, kalau naik kita tambah lagi atau average up ya. Karena beberapa kebanyakan uptrendnya belum ada konfirmasi ya. Jadi ada beberapa yang saya beli di bawah. Kadang lebih baik kita belinya ketika dia sudah mulai naik ya. Jadi kalau kita buy sekarang, iya kalau nanti naik. Kalau nggak naik-naik, lama tunggu lagi atau malah bahkan turun lagi ya kita nggak tahu ya. Jadi kadang-kadang kita beli saham itu kita set buy ordernya itu kalau dia sudah naik di harga level tertentu ya. Tapi bukan berarti kita belinya di harga atas stop gitu enggak ya sebenarnya. Eh, jadi jangan salah paham. Yang penting ini konteksnya bottom fishing ya. Jadi saya nggak mengajarkan untuk istilahnya beli saham yang downtrend nggak ya. Jadi sahamnya sudah mulai sideways, sudah mulai naik ya. Ada beberapa ya, tapi ada beberapa yang masih datar. Nah, berdasarkan screeningnya, kita akan pilih saham-sahamnya ya yang teratas berdasarkan transaksi value yang terbesar ya. Jadi saya ingatkan di depan ini bukan rekomendasi saham, bukan analisa saham ya, melainkan opini pribadi ya seperti itu. Jadi seperti kita ketahui OJK itu sudah ada peraturannya sebenarnya melarang siapapun juga untuk memberikan rekomendasi saham atau stock pick ya tanpa ada izin dari OJK ya seperti itu ya. Jadi ada sertifikat tapi kalau nggak ada izin OJK juga nggak bisa ya seperti itu ya. Dan setahu saya peraturannya gitu. Jadi saya sebutkan opini karena opini itu beda dengan rekomendasi, beda dengan analisa ya, berbeda konteksnya. Dan opini itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat yang ketiga ya seperti itu ya, perubahan yang terakhir ya. Jadi tidak ada yang melarang sepanjang tidak melanggar undang-undang ya. Karena Presiden OJK kan tidak melarang siapapun juga untuk memberikan opini ya seperti itu ya. Hanya melarang rekomendasi atau analisa ya, konteksnya berbeda. Yang penting kalau dihukum itu adalah apakah ada niat jahat ya seperti itu ya, atau mens rea-nya seperti itu ya. Jadi itu yang paling penting saya tegaskan. Kemudian kebetulan beberapa waktu yang lalu itu ada yang komen di YouTube ya seperti ini komentarnya ya. Saya coba tampilkan tapi saya nggak tampilkan namanya. Dia bilang ngarang Pak kayak dukun saham semua orang juga bisa analisa kayak itu ya seperti itu ya. Ya terus saya jawab betul mudah semua orang bisa sukses ya seperti itu. Jadi analisa saham itu nggak harus terlalu ribet misalnya harus punya gambar charts yang fancy kayak seperti em, beberapa garis banyak-banyak garis kemudian ada indikator kotak-kotak merah kuning hijau dan sebagainya. Kemudian ada beberapa indikator teknikal di bawahnya ada stokastik ada RSI ada MACD ya seperti itu ya. Nah sebelumnya memang sih saya pernah ada inverter ya. Um, dia pakai cat banyak banget ya di bawahnya ya. Jadi setelah cat di atas, kemudian dia ada cat di bagian bawahnya itu ada stokastik, RSI ya seperti itu ya. Kemudian ada MACD dan seterusnya. Pokoknya dia banyak banget ya seperti itu. Dan, jadi saya itu analisanya mengajarkannya yang simpel-simpel aja, ya, yaitu pakai MA20 ya. Selama MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya, ya itu berarti uptrendnya masih bagus. Secara gampangnya seperti itu. Kalau mau konfirmasi pakai momentum juga boleh ya seperti itu. Itu sudah pernah saya ajarkan juga trading momentum ya, menggunakan strategi ada yang strateginya macam-macam ya, tergantung Anda pakai RSI atau stokastik sudah pernah saya ajarkan. Cuman saya nggak mengajarkan lagi sekarang ya itu dulu ya. Karena apa? Kebanyakan setelah edukasi itu blank ya mereka ya. Jadi mereka itu blank, kebanyakan nggak dipakai karena terlalu ribet ya seperti itu ya. Makanya saya pilih gampang-gampang aja. Nah, untuk screening sahamnya ini saya pakai tools yang saya bagikan free ya, Sunar Super Seed ya. Makanya tadi kalau ada yang bilang semua orang bisa analisa ya memang semua orang bisa mendapatkan data seperti ini. Yang mana ini sudah disiapkan enak ya. Berdasarkan analisa teknikal di sini rata-ratanya apakah itu netral, buy atau sell ya. Ini indikator teknikalnya dari rata-rata 7 indikator teknikal. Kemudian ada range-nya, ada exponential moving average dan MA-nya. Kemudian kalau ingin menggunakan asing juga bisa ya seperti ini. Kemudian fundamental juga ada analisa fundamental ya, PI ratio dan lain-lain kalau mau ya. Terus ada beberapa saham yang saya juga lupa namanya, ini bisa tahu langsung namanya apa. Terus terus sebelumnya di grup eh, juga ada yang
suka untuk istilahnya ya spekulasi di saham-saham yang kena FCA ya. Karena biasanya bisa lompat tinggi ya seperti itu ya, dapat antrian murah, kemudian bisa jual tinggi, kadang-kadang lompat-lompat kan FCA. Nah, itu bisa pilih di sini, yaitu papan pemantauan khusus ya. Jadi Suna Superseed ini lengkap ya, menurut saya lumayan lengkap lah ya. Ya nggak semuanya ya. Sebenarnya sebelumnya lebih lengkap, cuman ada beberapa yang saya hapus ya. Seperti analisa broker, itu saya hapus karena em, pertama untuk dapat datanya itu lebih mahal ya bayarnya ya. Saya harus bayar lagi untuk subscription data brokernya lengkapnya. Dan kemudian eh, dulu pernah saya uji coba kurang lebih 3 minggu. Nah, cuman em, beberapa komentar sih tambah bikin orang bingung ya, karena konflik antara em, dari admin screenernya dengan brokernya bingung ya. Nah, saya sering sebutkan juga broker itu saya kurang suka lihat. Saya fokusnya di trend. Kenapa? Karena kalau dari broker ya bisa saja saya belinya di broker di YP ya, akumulasi di YP, kemudian eh, saya pindahkan ke sekuritas lain, misalnya saya pindahkan ke CP ya seperti itu ya. Kemudian saya jual di CP, nah dananya sudah balik ya, saya jualan terus kemudian saya transfer ke rekening tabungan saya, dari rekening tabungan saya masukkan ke RTN ke IP, saya beli lagi. Jadi gimana Anda mau hitung akumulasi sama distribusi, wong itu cuma operan barang dari punya sendiri ya. Atau saya punya dua akun dari broker yang berbeda atau beberapa broker ya, lempar-lemparan ya juga eh, nggak ada yang tahu kan, karena nggak tertera kode investornya seperti itu ya. Kalau tertera kode investornya mungkin bisa tahu, oh investor dengan kode ini em, dia beli di sini, jual di sini ya. Itu mungkin bisa di track. Tapi kalau broker aja ya kita nggak bisa track ya. Seperti itu ya. Jadi kalau saya sih fokusnya di trennya. Ya gampang ya seperti itu ya. Makanya tadi dari awal dari nyindir analisa seperti dukun ya seperti itu ya. Nah, terserah sih. Tapi kalau berdasarkan em, yang saya bagikan di WhatsApp channel ya, saya sebutkan di video sebelumnya, itu banyak yang eh, feedbacknya itu memberikan bermanfaat ya, memberikan istilahnya watchlistnya yang saham-saham yang potensial untuk buy ya seperti itu ya. Dilihat dari segi gainernya dan kemudian transaksi value-nya dan juga ada data asingnya. Asing yang net buy itu biasanya sahamnya uptrend-nya bagus. Kebanyakan seperti itu ya. Makanya dari video sebelumnya sudah saya buat untuk minggu ini ya. Tanggal 8 sampai tanggal 12 itu mengenai net buy asing yang terbanyak. Itu rata-rata uptrend-nya bagus semua. Ya. Walaupun nggak semua asing yang net buy itu eh, naik, uptrend-nya naik. Belum tentu. Ada yang turun juga ada. Ya, seperti itu ya. Jadi eh, ya pendapat masing-masing lah. Mau kritik sih boleh aja ya seperti itu ya. Cuman kalau cenderung nyindir seperti itu ya ya terserah sih ya seperti itu ya. Kalau saya sih berdasarkan opini pribadi, Anda mau mengatakan saya ngawur, dukun saham ya terserah ya seperti itu ya. Karena saya nggak nyuruh-nyuruh Anda beli, nggak nyuruh-nyuruh Anda jual juga ya seperti itu ya. Ya ada yang bilang bertele-tele ngomongnya Pak Sunar ya. Ya maaf aja. Tapi anyway kebanyakan orang juga skip-skip ya. Jarang yang nonton dari awal sampai akhir. Ya ada sih beberapa. Cuman dari sekian ribu mungkin hanya 10 orang aja. Kebanyakan orang skip-skip aja ya seperti itu ya. Ya mungkin time is money ya seperti itu ya. Ya saya nggak nyalakan. Ya, saya langsung bahas saja ke sahamnya. Saya sharekan. Jadi ada ada beberapa dari skinner ini, terus kemudian ada beberapa yang saya skip karena eh, dia nggak liquid ya. Sebenarnya dia liquid, tapi sebelumnya dia nggak liquid, terus kemudian tiba-tiba liquid. Ya, kalau saham seperti itu umumnya anggapan saya masih nggak liquid ya, karena saham liquid itu kita lihat bukan hanya 1 sampai 2 minggu terakhir, kadang-kadang kita harus lihat dalam 3 sampai 6 bulan terakhir. Jangan sampai kita itu istilahnya dalam tanda petik itu kebagian cuci piringnya, mungkin istilahnya mesti ada akuisisi itu sahamnya naik ya seperti itu ya. Sebelumnya nggak liquid. Takutnya nanti prosesnya selesai, nanti kita ke bagian cuci piringnya ya sebelumnya seperti itu ya. Karena sebelumnya ada satu saham yang dia diakuisisi asing lumayan terkenal ya, institusi ya. Nah itu sahamnya naik tinggi. Nah setelah diakuisisi dia malah makin turun makin turun makin turun ya seperti itu. Seperti itu ya. Nah saya nggak sebutkan sahamnya ya, tapi ada ya. Tapi kalau yang kenal saya harusnya sudah pernah tahu ya yang saya sebutkan yang mana ya seperti itu. Jadi sampai sekarang pun dia nggak pernah balik lagi ke harga all time high sebelumnya. Sudah bertahun-tahun gitu ya seperti itu. Jadi kita harus tahu di saham itu yang penting adalah fokus ke trennya. Nah, karena di sini adalah bottom fishing, jadi tetap kita perhatikan MA20-nya. Seperti contohnya di sini MA20-nya PGEO ini dia masih mengarah ke bawah. Nah, terakhir hari Jumat tanggal 5 Desember 2025
Dia mulai naik ke atas ya, hijau ya. Dan ini transaksi kalau kita lihat volumenya dia mulai naik. Nah di sini sudah mulai area buy on weakness. Sebenarnya buy on weaknessnya saya tunjukkan sebelumnya di 1345. Ya. Tapi di sini kalau kita lihat, nah, dia sudah mulai testing akan EMA 200-nya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas EMA 200-nya, yang mana istilahnya higher high ya, naik di atas 1245 menjelang penutupan hari Senin ini atau Minggu ini, selama dia bertahan di atas 1195 ya. Kalau dia naik ke atas 1245 kita buy, mungkin stop lossnya Anda bisa pakai ke 1195 atau swing low yang di sini 1140. Kalau dia naik lagi kita boleh tambah lagi atau average up ya. Nah di sini ada checkpointnya, lantai bangunan berikutnya 1345 ke 1455. Kalau naik lagi target pas berikutnya ke 1645 ya seperti itu ya. Jadi PGO ini kesempatan untuk buy on weakness, tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena MA20-nya masih mengarah ke bawah, walaupun terakhir sudah dipotong dan ditutup di atasnya MA20-nya. Ya, seperti itu. Kalau dilihat dari momentumnya ini masih masih bagus ya, masih naik ya seperti itu tadi stokastiknya. Ya, kalau lebih seperti itu cukup ya. Berikutnya dari WIRG. Nah, ini memang WIRG kalau kita perhatikan, nah ini sudah melandai EMA 20-nya, dia testing EMA 200-nya. Kalau dia berhasil bertahan di atasnya EMA 200-nya dalam minggu ini, naik ke atas 110, Anda boleh buy. Lainnya bertahap aja, nanti kalau naik ke atas 121 atau 122 di sini ya, Anda boleh tambah lagi atau average up. Target pas berikutnya, dia akan menguji 143 sampai 163. Jadi untuk WIRG ini baiknya bertahap aja. Yang penting di sini adalah kita pasang stop loss-nya di 107 dan maksimum di 103 ya. Atau 101 ya, memang agak jauh. Karena ada beberapa saham itu yang fluktuasinya dia agak jauh ya. Jadi mungkin pasang stop lossnya Anda bisa pasang bertahap atau belinya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up. Ya. Prinsipnya adalah follow the trend. Ini trennya masih sideways di bawah. Kesempatan untuk bottom fishing. Kenapa masuk dalam screener-nya? Karena dia masuk dalam transaksi value yang terbesar ya. Seperti itu terakhir ya. Karena dia sudah mulai naik volumenya. Ya. Kalau lebih cukup, berikutnya untuk TPIA. Nah, TPIA ini bottoming di bawah, bentuk seperti mangkok ya. Jadi di sini kalau kita lihat yang garis saya berikan sebelumnya adalah 7650. Nah, kita buy-nya tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 7650, kita baru sampai atau tunggu buy on weakness di MA20-nya. Nanti MA20-nya dites di 7350 atau paling bawah sekitar 7100 ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Bottom fishing itu kalau turun jangan langsung buy. Ya kita tunggu kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas kita barusan buy. Ya, kenapa nggak buy sekarang aja Pak Suntar supaya cuannya banyak? Ya, kadang-kadang kita harus tunggu belinya agak ke atas dikit. Kenapa? Untuk konfirmasi itu kata kuncinya. Ya. Jadi bukan asal buy aja. Tapi ini sudah bagus. Tahu dari mana? MA20-nya mengarah ke atas. Ya. Tetapi saya tepat ingatkan jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena MA20-nya masih di bawah MA200-nya dan MA200-nya itu kalau kita lihat masih di atasnya dari candle sekarang. Ya, istilahnya candle sekarang masih di bawahnya MA200 ya. Jadi ini masih bearish untuk jangka pendek, jangka jangka menengah sampai panjang ya, MA 200 ya. Kalau jangka pendeknya ini sudah mulai bullish ya, sudah mulai naik. Udah. Kita banyak bertahap aja, Anda boleh pasang stop lossnya di low-nya hari Jumat 7450 kalau mau buy nyicil ya. Jadi kalau dia breakout lagi ke atas 78 75, ya kita boleh buy atau average up, target pasnya di 8000 8400 ya. Jadi trading itu gampang ya, asal sudah digambarkan garis-garisnya ya seperti itu ya. Jadi seperti yang tadi ada komen di awal ya, analisanya seperti dukun saham ya, ini kan saya sudah kasihkan garis-garisnya ya, tinggal ikutin aja. Nah seperti itu ya, saya base on what happened before ya, jadi apa yang telah terjadi. Jadi prinsip dasar dari analisa teknikal itu ada tiga kan. Yang ketiga itu biasanya um, sejarah berulang dengan sendirinya, biasanya seperti itu. Karena kita nggak bisa memprediksi masa depan, makanya kita menganalisa ya itu berdasarkan data yang sudah ada masa lalu sampai sekarang terakhir ya. Ya seperti itu kan sudah lewat. Ya untuk masa depan ya kita nggak akan pernah tahu. Kalau yang Anda tahu pasti masa depan dia pasti jadi orang yang terkaya di dunia. Bukan di Surabaya, bukan di Jakarta, bukan di Indonesia, terkaya di dunia. Karena dia sudah bisa tahu, mau saham ini naik ke berapa, ya, dia bisa beli di awal. Nah, seperti itu. Ya bisa cari kaya raya di dunia, nggak perlu kerja. Ya, seperti itu. Mungkin bisa bantu bayarkan utang negara Indonesia juga ya, seperti itu. Saking kaya rayanya. Karena dia sudah tahu saham yang mana bisa naik tinggi atau saham mana yang turun ya, seperti itu ya. Bahkan kadang-kadang nggak punya modal pun, Anda bisa jual informasinya. Ya, ke bandar yang lebih tinggi ya seperti itu yang mau beli informasinya seperti itu. Jadi eh, saya rasa sih cukup ya seperti itu ya. Oke, berikutnya MRT ini masih bearish ya karena MA20-nya mengarah ke bawah. Nah di sini kalau mau buy tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 1870. Nah di sini menariknya untuk MRT kalau dia berhasil bertahan di atasnya 1870
dia ada kemungkinan bisa naik tinggi ya, karena sebelumnya dia bisa naik ke 2150. Di sini kalau dia bertahan di atas 1870, dia bisa naik sampai 2300 ke atas ya. Nah, target optimalnya paling nggak ya sekitar 2150 ya, selama dia bertahan di atas 1870. Kalau masih di bawahnya, ya, itu saran saya tunggu aja kalau dia sudah mulai naik ke atas 1870. Atau Anda pasang smart order ya, kalau di KB Valburi atau di CP, nah, itu Anda bisa pasang smart order. Kalau yang mau berlangganan, nah kalau yang mau join CP atau KB Valburi, Anda bisa tanya saya linknya ya, langsung hubungi saya lewat Telegram. Nanti saya akan berikan linknya untuk pembukaan rekening. Nah, seperti itu. Nah, untuk mengarahkan pembukaan rekening itu ada izinnya ya BPPE ya. Kalau saya sudah punya BPPE, jadi sudah ada terdaftar di OJK ya seperti itu. Jadi kalau ada nggak ada izinnya itu nggak boleh mengarahkan untuk pembukaan rekening. Nah, yang mengenalkan sih boleh, cuma mengarahkan nggak boleh ya. Tapi itu mengarahkan dalam arti membantu prosesnya. Memang bantu prosesnya itu biasanya urusannya dengan customer service. Tapi ada beberapa hal, misalnya, Pak Sunar, saya stuck di sini, bingung ya. Anda bisa tanya ke saya. Ya, seperti itu. Atau saya sudah uh, apply kok belum jadi-jadi ya. Nanti saya bantu tanyakan ya seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi untuk AMRT ini banyak bertambah aja ke atas ya seperti itu ya. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya untuk era ya. Jadi untuk kalau kita lihat era ini, uh, dia sudah mulai hijau 3 candle ya. Nah, di sini Anda bisa buy on weakness di 426 atau tunggu di bawah sekitar 410. Jadi era ini sudah cukup menarik ya. Kalau mau buy on weakness silakan. Atau buy high sell higher. High-nya yang terakhir kan di sini kan di 434 ya. Jadi kalau dalam minggu ini dia berhasil naik ke atas 434, Anda boleh tambah lagi yang sudah punya atau yang belum punya, kalau mau buy silakan ya. Atau kalau mau tunggu di bawah, Anda bisa tunggu di lagi di area MA20-nya sekitar 410 sampai 420 nanti ya. Jadi Anda tunggu, kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita baru sampai. Nah, kalau dia berhasil naik ke atasnya 434, ya Anda boleh buy. Atau terakhir tidak bisa target masuknya paling 10, 464 dan 484. Ya. Jadi trading itu gampang ya. Eh, nah, makanya tadi ada yang komentar juga dari awal kan, semua orang juga bisa. Ya, memang itu ya, semua orang juga bisa. Jadi nggak perlu yang susah-susah ya seperti itu. Sampai ada yang jualan kelas sampai harganya puluhan juta ya seperti itu. Nah, seperti itu. Kalau saya sih, ya, kalau saya ya, misalnya saya hebat banget tradingnya ya, selalu win rate-nya di atas 90%. Ya, saya nggak perlu jualan kelas sih, ngapain capek-capek ngomong. Ya. Ya, ya saya trading sendiri, ilmunya saya pakai sendiri. Maka saya turunkan ke anak saya sendiri, ya supaya ada rahasia ya, rahasia yang nggak pernah diungkap, sehingga nanti anak turunan saya bisa kaya raya. Tapi saya maunya Anda itu sukses ya, gitu ya. Ya memang kedengarannya banyak ngomong Pak Star, ya, ya sejajar saran aja. Dan saya sarankan juga hati-hati ya. Sekarang banyak iklan di YouTube itu kalau kita scroll banyak banget nawarin analisa saham atau komersi saham, bahkan tulisannya gratis. Ada yang ngaku-ngaku dapat izin dari BEI atau OJK. Ya seperti itu ya. Setahu saya BEI atau OJK itu tidak pernah memberikan izin khusus ya, dalam arti sebagai orang yang memberikan rekomendasi saham atau stock pick. Kalau analis sih iya karena ada sertifikasinya, tapi bukan berarti memberikan analisa, oh buy di sini pasti naik, kemudian sell di sini. Enggak ya. Walaupun Anda analis di suatu sekuritas, itu ada kode etiknya, ada aturannya ya, seperti itu. Ada SOP-nya. Jadi biasanya dia cuma eh, bisa memberikan rekomendasi overweight ya, underweight, nah, seperti itu ya. Atau biasanya itu hold ya, seperti itu cukup masih boleh. Tapi kalau buy, sell, itu biasanya kecenderungan keputusan di tangan masing-masing ya. Seperti itu. Kalau saya pakai gampang aja pakai MA20 ya. Follow the trend ya. Selama ini akurat ya. Ya MA20. Kalau mau pakai periode yang lain ya silakan. Nah. Oke, berikutnya untuk CMT. Kalau nggak salah CMT ini sudah saya bahas di beberapa video sebelumnya. Memang lama ya tunggunya ya. Bottoming di bawah. Jadi harus sabar menunggu. Jadi kelasnya memang dia bisa service lama. Setelah service dia bisa aja turun lagi. Tapi di sini kalau Anda mau buy boleh aja, tapi banyak bertambah aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up. Jangan terlalu banyak karena dia ini nggak tahu kita sampai kapan ya. Jadi kita pasang smart order aja, tunggu naik, kita barusan buy pakai 795 atau pakai swing yang di sini, swing di sini pakai 785 kita barusan buy. Kalau sekarang sih masih belum, kita tunggu aja. Ya, memang terlihat volumenya sudah mulai meningkat ya, mulai dari uh, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Ya. Jadi
Kalau dia masih naik, kemungkinan dia akan bisa naik lagi. Ini karena volumenya naik ya, 1, 2, 3, 4 ini naik. Nah, jadi apalagi kita lihat golden cross di sini ya, stokastiknya ya, seperti itu ya. Ya, ya saya tambahkan aja ngomong stokastik ya, supaya dikatakan eh, nggak dukun saham ya. Tapi anyway, momentum itu dia eh, saya sih bukan nggak percaya momentum ya. Nah, saya juga pakai. Jadi momentum lebih ke acuan aja, titik utamanya saya fokusnya di trennya. Nah, ini berikutnya untuk ETMG. ETMG memang MA20-nya masih mengarah ke bawah, harga sahamnya di bawahnya MA20-nya seperti itu. Nah, kalau kita lihat mengenai industri batu bara itu memang masih dipakai ya di Indonesia. Tapi kalau ekspor ke China, tahu saya sudah mulai berkurang ya. China sudah menggunakan energi alternatif. Jadi susah kalau untuk bagi bara untuk naik seperti dulu lagi ya. Nah, tapi ini ya kita lihat kalau dividennya masih rutin dibagikan lumayan tinggi ya mungkin dia bisa naik lagi. Nah, di sini kalau mau buy tunggu kalau dia naik ke atas 12.150 aja, jangan langsung buy sekarang karena ini masih saya bisa kalau kita tunggu buy-nya bertahap kalau dia sudah mulai naik ke atas. Tapi jangan terlalu banyak. Sebenarnya ini belum buy ya karena area buy obligasi itu saya gambarkan sebelumnya sekitar 22675 gitu. Karena kalau terlalu bawah nanti takutnya eh, pembagian cuci piringnya lagi dari turun lagi ya. Karena ini pasti tahun trennya masih bearish ya. Dari MA20-nya mengarah ke bawah, MA20 juga mengarah ke bawah. Nah, kenapa masuk screeningnya? Karena dia bottoming di bawah. Ya. Jadi kalau naik kita tambah lagi dari bisa, tapi kalau turun kita dia pasang stop loss. Karena saya sering katakan ya, Anda beli dimanapun juga, entah itu di bawah, di tengah-tengah, atau di atas. Setelah Anda beli, bisa saja diberikan turun lagi. Ya, bisa saja. Belum itu analisa Anda, ya, karena kita nggak bisa ngomong. Itu cukup ya. Berikutnya ESA. ESA di sini memang naik turun udah lama ya, 2 mingguan ya. Nah, ini sebenarnya untuk area buy obligation ya. Kalau dia naik ke 30, Anda boleh tambah lagi ke bisa atau kecil atau nunggu swing high di sini 645 juga boleh. Dan mau buy obligation sekitar area 535 sampai naik. Buy obligation itu kalau turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang itu panas. Dan gitu ya. Jadi memang kata-kata ini sering saya ulang terus ya. Karena kebanyakan 30% dari yang nonton video saya itu adalah eh, istilahnya viewer yang baru ya gitu ya harus kenal channelnya jadi jangan lupa klik subscribe ya nyalakan lonceng notifikasinya itu yang paling penting karena saya maunya anda itu sukses kunci sukses di saham itu sebenarnya ada 3 aja sih sabar fokus dan disiplin ya gitu kalau anda nggak sabaran anda nggak bisa sukses di saham pasti itu nggak sabaran susah untuk sukses di saham nggak fokus juga susah nah gitu ya. Anda sudah hold satu saham, dicolek teman, beli saham ini loh bagus, naik terus. Ini saya cuannya banyak. Nanti Anda ikutan beli, nanti tiba turun. Kenapa ya? Karena banyak yang jual, karena sudah naik tinggi, orang banting. Nah, saham yang hold sebelumnya lama nggak naik-naik, akhirnya naik tinggi. Karena Pak, karena sudah waktunya naik, karena servisnya atau istilahnya Pak, bahasa bandarnya itu akumulasinya sudah selesai, dia mulai naik. Nah, seperti itu. Jadi kalau nggak fokus, biasanya sih susah untuk sukses di saham. Bukan saya mendoakan jelek, enggak. Ya. Ketiga adalah disiplin. Kalau Anda nggak disiplin, pasang stop loss ya, eh, lossnya Anda bisa banyak. Apalagi kalau dia Bridgestone, makin makin tambah parah nanti ya. Nah, disiplin itu ada 2 ya. Bukan hanya disiplin cut loss. Kalau misalnya Anda cut loss, kemudian tiba-tiba dia naik lagi, uptrendnya naik ya Anda buyback. Nah, kita lihat MA20 sudah mengarah ke atas lagi ya kita buyback. Ya, seperti itu. Kalau misalnya sebelumnya kena stop loss. Selama uptrendnya masih bagus ya seperti itu. Apalagi kalau dia breakout higher high ya kita buy. Ya. Jadi ini gambar kerjanya susah saya berikan. Gampang kok trading itu ya. Nah, ada yang bilang dukun ya ya terserah lah ya. Ya dukun tapi kalau dukunnya punya ilmu yang masuk akal ya nggak apa-apa kan. Nah, seperti itu. Ini area biomimiknya sudah saya gambarkan ya untuk Mayora. Memang Mayora ini choppy banget ya. Choppy dalam arti nah dia satu hari naik bisa langsung turun lagi. Naik turun lagi ya. Tapi di sini selama dia bertahan di atas 2100 atau Anda mau buy weakness di 2110 ya bukan boleh ya. Selama bertahan di atas 2100 untuk Mayora ini saya rasa sih masih bisa ke 2300-an. Nah, sebelumnya saya ada trading singkat untuk Mayora di sini ya seperti itu ya. Sampai singkat sekitar menjelang awal Agustus waktu itu naik ya. Gitu ya. Tapi profitnya nggak banyak karena ini naiknya cuma dikasih sedikit ya 2170 ke 2300 ya lumayan lah seperti dia. Nah di sini yang pasti kalau dia bertahan di atas 2100 dia masih ada peluang untuk ke 2300 karena sebelumnya ini sudah dikasih 2 kali ya seperti itu ya. Atau nggak paling nggak minimal di 2270 lah. Nah, seperti itu ya.
Memang jangan lupa pasang trailing stopnya ya, kurang lebih seperti itu ya, cukup ya. Kalau mau bayar weakness di bawah ya paling paling jauh ya 2030. Kalau di bawahnya 2030 jangan bayar weakness. Nanti takutnya ke bagian cuci piringnya nanti malah makin dalam seperti ini. Iya kalau sudah jadi ngomongnya gampang. Oh Pak Sunar tuh loh naik terus tuh. Kita beli di bawah aja, borong aja. Iya sih memang ya paling murah. Tetapi kita juga harus tahu kalau sudah jadi memang gampang. Apa yang dulunya kejadian seperti itu belum tentu akan terulang ya. Makanya saya itu anti average down. Ya. Kenapa? Ada yang bilang ya sebelumnya ada yang argue ke saya ya. Pak Sunar, average down itu maksud saya gini, misalnya saya belinya di harga 3.000, kemudian harga sahamnya kan turun ke 2.000. Kalau saya beli, nanti kan average-nya turun jadi 2.500. Nah, begitu nanti dia naik ke 2.500 sedikit, nah saya bisa jual, bisa keluar yang 3.000. Ya, ya memang sih itu kalau dalam pikiran kita mengatur marketnya maunya naik. Ya seperti itu. Iya kalau naik, kalau turun lagi atau lama nggak naik, terus lama nggak naik turun, saya invest di bawah, terus Anda nggak sabaran nunggu, ada jual ya akhirnya Anda loss. Ya, seperti itu. Karena ada saham yang dulunya bagus, sekarang nggak sebagus dulu lagi ya, seperti itu. Makanya saya sering sebutkan, nah di saham itu uh, dinamik ya. Jadi nggak ada yang dulu bagus, sekarang bagus, kedepannya pasti bagus belum tentu. Ya ada, tapi nggak semuanya. Bahkan dulu ada yang saham yang ROE-nya di atas 100% kan, yang bagus dia dihargai mahal banget ya. PBV-nya itu di di masa kejayaannya dulu eh, dia 53 kali. Ya, big caps blue chip yang paling mahal. Tapi orang alasan fundamentalis itu karena ROE-nya di atas 100% ya seperti itu. Ya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Dia turun-turun-turun. Ya memang sekarang sudah mulai naik ya. Apalagi dia bagi dividen yang lumayan lah, dividen yang terakhir ya. Saya nggak sebutkan sahamnya, tapi harusnya sudah tahu lah. Itu sering dipakai juga untuk pom-pom em, investasi di saham. Karena naiknya berkali-kali lipat kalau kita lihat ya dalam beberapa terakhir. Itu dulu di masa kejayaannya, tapi sekarang em, nggak sehebat dulu lagi. Ya. Sekarang kalau mau promosi mungkin pakai saham-saham yang BRMS gitu ya. Padahal BRMS dulu dibanting-banting nggak ada harganya ya. NRG, Bumi dan lain-lain. Nah, pom-pomnya pakai itu yang 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 dalam tanda petik ya masih ya liquid banget, masih bisa ada potensial lah seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup ya. Untuk Mayora ini kita banyak bertahap aja. Kalau naik ke atas 2170 kita tambah lagi atau mau buy mungkin di 2110 atau 2030. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu menjelang penutupan atau besoknya kita baru sampai. Ya. Kalau naik lagi kita tambah lagi untuk average up. Cukup berikutnya untuk SS atau ASKO ya. Dulu namanya S Hardware. Katanya mau balik lagi S Hardware, tapi nggak tahu lagi ya. Eh, di sini kalau mau bayar mungkin boleh aja, tapi saya sarankan tunggu aja kalau dia naik ke atas ini ya. 432. Karena kalau buy sekarang itu resiko akan turun drop ya. Karena dia masih istilahnya orang kalau berdiri itu berdirinya pas di tepi jurangnya. Jadi kita agak agak masuk ke dalam. Jadi nggak jangan terlalu ke tepi jurang ya. Jadi kita tunggu naik ke atas 432, kita buy kemudian kalau dia naik ke atas 450 mau tambah lagi atau average up silakan. Target plus berikutnya di 470, 490 dan seterusnya. Jadi kita baiknya bertahap aja. Jangan lupa pasang trade stopnya atau stop lossnya. Ya kurang lebih cukup ya. Mudah-mudahan saya sukses. Berikutnya untuk tower. Tower dia sudah bottoming di bawah ya. Kalau mau tunggu di EMA 20-nya boleh sekitar 540 atau 550 ya. Nah kalau mau buy sekarang juga boleh. Baiknya bertahap aja. Naik ke atas 575 tambah lagi. Ini EMA 20-nya walaupun masih di bawahnya EMA 200-nya dia sudah mulai mengarah ke atas. Harga sahamnya sudah EMA 200. Jadi kalau naik ke atas 575 kita boleh tambah lagi untuk average up untuk tower. Nah, selama bertahan di atas 520 untuk tower ini sebenarnya masih ada potensial paling tidak ke 600-an. Karena sebelumnya kalau dia turun bawah sampai di bawah 520 dia rebound kalau kita buy ya. Makanya saya sering sebutkan ini area buy weakness-nya, tunggu kalau dia berhasil rebound ya. Mungkin yang ikuti saya di sini sudah buy tapi masih belum cuan atau cuannya masih sedikit ya. Tapi selama bertahan di atas 520 untuk tower ini masih ada potensial untuk capai target paling tidak di 600-an atau 630 atau bahkan 680 masih bisa memungkinkan ya. Jadi bisa sampai profit lebih dari 20% masih ada kemungkinannya ya. Gitu ya. Lebih cukup. Berikutnya untuk hoki masih sideways di bawah. Nah, ciri khas dari hoki ini eh, saya sering sebutkan ya, misalnya saya ikuti grup saya, ada beberapa saham itu yang istilahnya CSM, cinta satu malam. Nah, artinya
dia bisa naik tinggi tapi 1 hari doang. Setelah itu mungkin dia konsolidasi lama gitu atau turun lagi ya. Ya buktinya di sini dia naik, kemudian turun konsolidasi lama turun lagi, naik nah seperti itu. Jadi kalau tipe-tipe saham seperti hoki ini kita pasang aja smart order ya di CP atau Kami Faburi atau sekuritas lain ya, seperti automatic order ya, conditional order lah seperti itu. Kalau dia naik ke atas 80 kita buy, naik ke atas 84 atau 86 kita tambah lagi atau dan seterusnya. Atau bisa berdasarkan volume. Ada beberapa sekuritas yang berdasarkan volumenya. Kalau volumenya dia naik di atas 5 hari rata-ratanya ya. Kalau kita lihat rata-rata 5 hari terakhir itu volumenya di sekitar 67,6 ya. Jadi kalau dia naik ke atasnya itu atau 70 ya, nah kita barusan buy juga bisa ya seperti itu ya. Dan juga set price-nya juga kalau misalnya bisa set price-nya. Nah, kurang lebih sih saya rasa untuk hoki ini masih ada potensial tapi belinya di atas saja, pasang pasang jala di atas. Ya. Istilahnya ya, ini ibaratnya seperti lantai bangunan ya. Ini lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Ya kita tunggu kalau dia sudah mulai naik ke atas lantai 2 aja. Nah ini lama nggak naik-naik ya seperti itu ya. Jadi kalau mau tunggu lantai kedua, oh dia sudah mulai naik ke atas lantai 2 ini naiknya lumayan cepat, bisa dalam 1 hari dia naik. Makanya tipe-tipe yang CSM, cinta satu malam ya. Dan seperti itu. Lebih cukup berikutnya Net TV ini sebenarnya saya nggak mau bahas karena kategorinya masih kurang liquid ya. Memang dalam beberapa hari dia liquid, tapi kalau sampai seperti ini sering nggak liquid, kemudian tiba-tiba liquid, kemudian hilang volumenya itu hati-hati ya. Ya. Karena takutnya Anda nggak bisa keluar, nggak bisa jual nanti ya. Ya, cuman saya bahas aja, mungkin siapa tahu yang berani spekulasi ya. Ya, karena di saham itu ada beberapa tipe ya, ada investor, ada yang gambler ya seperti itu ada yang scalping dan lain-lain apapun namanya ada banyak. Dukun saham pun ada ya seperti saya ya. Yang bilang saya dukun saham ya segala apalah aja. Nah di sini tendensi berikutnya 139 sampai 160. Nah selama bertahan dari 124 ini masih bagus kalau kita lihat MA20-nya masih mengarah ke atas. Harganya masih di atas MA20. Memang ciri khasnya ekornya panjang ke atas ya. Terus volumenya sering hilang. Kalau Anda nggak berani, resikonya nggak sesuai dengan Anda ya jangan buy. Saya nggak nyuruh-nyuruh orang beli, nggak nyuruh-nyuruh orang jual. Ya. Bukan analisa, bukan rekomendasi. Saya tegaskan dari awal sudah saya sebutkan. Ini hanyalah opini pribadi. Nah, opini setiap orang boleh menggunakan opininya ya. Selama opininya itu nggak ada niat jahat. Ya. Ada yang bilang sebelumnya, Pak Suntar, kita paham itu disclaimer. Ya. Nah, disclaimer itu kalau saya bilang sih jahat juga sih. Dalam arti kalau saya bilang, oh saya kasih ini ya pembahasan saham ini, tapi disclaimer ya. Nah, ya, disclaimer itu artinya lepas dari tanggung jawab. Ya, ya memang sih, karena keputusan buy dan sell kan di tangan Anda sendiri. Ya saya juga nggak mau tanggung jawab ya. Tapi opini saya kalau bilang mengatakan disclaimer, yaitu berarti Anda bisa aja ya, opini yang menguntungkan Anda sendiri, kemudian disclaimer karena keputusan di tangan viewernya. Tapi saya bertanggung jawab dalam arti apa yang saya ajarkan benar ya. Sebetulnya seperti ini. Ini kan sudah masuk screenernya bottom fishing karena konteksnya bottom fishing karena masih di bawah kan saya sudah sebutkan dari awal ya. Jadi kita baiknya bertahap aja jangan terlalu banyak karena dia masih cenderung bearish atau sideways di bawah. Nah ini kan emang double sudah mulai mengarah ke atas ya sudah bottoming gini. Ya ini kalau mau buy bottom fishing ya boleh aja baiknya bertahap ke atas. Nah nanti kalau tiba-tiba seperti ini dibanting lagi ke bawah atau naik lagi ekor panjang seperti ini kemudian turun. Ya kan kita nggak akan pernah tahu. Tapi yang penting saya sudah ingatkan ini eh, boleh dikatakan nggak liquid. Kalaupun ini liquid tiba-tiba aja kemudian hilang lah. Tapi ada beberapa orang yang suka yang nggak liquid ya, karena spekulasi cepet nah langsung naik langsung dapat cuan. Makanya di grup saya ada yang cari saham-saham yang FCA malannya. Ya, itu di screener saya ada ya. Nah, habis seperti itu cukup. Berikutnya elit. Nah elit ini masih sideways di bawah. Eh dari sini kalau mau buy on weakness tuh elit sih menurut saya ya, karena bisa pasang automatic order atau smart order kalau dia naik ke atas 185 kita buy. Pakai pas berikutnya ini memang saya juga kurang seberapa suka untuk elit ya karena dia em, tipe-tipe seperti ini nih juga em, nggak pede ya, boleh dikatakan cinta satu malam juga. Intinya dia naik tinggi ekornya panjang ke atas kemudian turun lagi ya seperti itu. Tapi ini saya biasanya lama banget ya sudah berbulan-bulan ya. Nah kalau ada menunggu ya, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 185, selama dia bertahan di atas 185, sebenarnya untuk elit ini masih ada kemungkinan mungkin masih bisa naik ke 240-an di sini. Atau paling tidak di sini kita 230. Ya. Jadi khasnya memang kita harus tunggu 185 ke atas. Ya. Tapi baiknya bertahap aja jangan terlalu banyak. Ini
agak susah sih. Kalau saham seperti ini nggak likuiditasnya memang kurang. Ya, nah, seperti itu. Tapi saya bahas anyway. Soalnya kadang-kadang ya ya bottom fishing sebelumnya di sini kan, ini juga nggak ada likuiditasnya. Tapi kalau dia breakout, volumenya naik langsung ini naiknya lumayan tinggi. Ya, seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan siapa tahu ke depannya digoreng atau mana nggak tahu. Tapi sudah saya ingatkan ya seperti itu. Saya nggak punya elit ya terus terang aja. Seperti itu. Jadi nggak ada niat jahat di apapun juga. Yang penting saya maunya Anda itu sukses ya seperti itu. Ya terserah lah. Kalau dia bilang saya dukun saham ya. Yang penting kan saya kasih tahu dasarnya. MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20 umumnya trennya masih bagus. Volume untuk konfirmasi atau mau lihat dari momentumnya, stokastiknya boleh, atau dari MACD juga boleh. Nah, seperti itu. Jadi saya nggak pernah menyalahkan orang lain. Mau lihat dari brokernya ya terserah Anda. Cuman ya tadi dari awal saya bilang kalau broker itu saya nggak berapa suka karena apa? Saya bisa aja pindahkan saham dari broker A ke broker B. Borongnya di broker A, jualnya di broker B. Nah, kemudian saya borong lagi di broker A. Ya, seperti itu. Atau saya punya beberapa sekuritas, nanti saya jual di C atau jual di D atau saya distribusi jual ke yang lain-lainnya. Ya. Dulu ada investor yang terkenal kan, ngajarin sampai kalau mau sukses ya, harus punya 9 RDN. Nanti ikutin saya ajarin. Ikutin. Sebenarnya dia mancing 9 RDN itu dia mau dapat eh, dalam tanda petik ya, klien yang kaya raya. Nah, seperti itu. Supaya apa? Supaya bisa dapat komisi atau dapat dan lainnya ya seperti itu. Saya nggak tahu motifnya. Saya nggak sebutkan lamanya lah, buat apa. Nah, seperti itu. Em, tapi mungkin ya itu dugaan saya. Ya, opini kan boleh ya. Tapi kan saya nggak nuduh orang lain. Ya, seperti itu. Ya saya rasa sih kurang lebih cukup ya di akhir video. Sebentar, izinkan saya untuk mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat ya. Oh ya, satu hal lagi. Em, ini mungkin minggu ini video terakhir ya. Jadi sampai jumpa tahun depan karena saya mau ke China untuk liburan dan juga medical check up ya. Terus saya sebutkan di video sebelumnya kenapa saya pilih ke China ya sekalian liburan, kemudian medical check up di sana ya. Karena tahun lalu istri saya medical check up di China lumayan murah ya. Ya ada yang bilang juga sih murah jangan-jangan jelek Pak Sunar. Nah, seperti itu. Tapi dari pengalaman istri saya sebelumnya ada fotonya terus kemudian ada videonya jelas ya waktu itu dia endoskopi dan gastroskopi ya. Eh, yang dari atas dan dari bawah ya itu ada videonya ya seperti itu. Alat-alatnya dan tempatnya juga bersih ya dan eh, biayanya juga lebih murah ya kalau semua keseluruhan itu ya rata-rata lebih murah. Cuman mungkin banyak yang nggak tahu ya. Mungkin sejauh ini mungkin yang tahu hanya ke Penang gitu ya, atau ke Malaysia ya. Kalau dulu kan sering orang ke Singapura kan, tampaknya dulu masih murah ya Singapura ya. Ya nggak murah banget tapi ya dengan teknologi segitu ya boleh dikatakan cukup murah dulu ya. Tapi sekarang sudah mahal banget ya. Singapura sudah mahal banget. Orang-orang pada ke Penang ya seperti itu. Nah, kalau murah lagi sebenarnya main bagus di China. Cuman dia di China mungkin belum dikomersialkan ya seperti itu. Untuk yang foreigner ya seperti itu. Kalau di Malaysia itu kan sering ada seminar ya mengenai hospital ya. Terus eh, ada paket check up yang ditawarkan ya seperti itu ya. Ya, ya seperti itu. Nah, kalau saya tahu sih sekarang China sudah lumayan maju ya. Ya, kita nggak perlu argue mengenai itulah karena gampangannya lah Amerika itu sampai sewot sama China itu musuhin ya China ya. Karena apa? Dia takut nanti bisa menggeser Amerika dominan. Kurang lebih sih begitu ya. Eh, terima kasih banyak. Sekian ya.